Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Komisi C DPRD Yos Sudarso Kota Surabaya menggelar rapat perdana terkait dengan pembahasan Raperda Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran. Sebagai Ketua Pansus Raperda Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, Sukardar memimpin langsung rapat yang dihadiri Kepala Dinas Kebakaran, Dedi Irianto. Dalam memimpin rapat, Sukardar didampingi Bu Hori Imron Wakil Ketua Pansus, dan William Wirakusuma Sekretaris Pansus, serta beberapa anggota, seperti Aning Rahmawati, Endi Suhadi, Minum Latif, Agung Prasojo, dan Baktiono. Berdasarkan pengamatan Rajawarta, rapat membahas beberapa persoalan terkait dengan dasar hukum serta beberapa kejadian yang melibatkan warga masyarakat. Kritik dan masukan disampaikan Pansus. Sementara Kepala Dinas Kebakaran merespon dengan jawaban cukup meyakinkan. Dedi Irianto kepada Rajawarta mengatakan, bahwa Raperda yang diusulkan ke Pansus Raperda Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dalam rangka menjawab kebutuhan zaman. Dan, Raperda ini, berbeda dengan perda yang sudah ada, karena di dalamnya memperkuat keterlibatan masyarakat. Berikut penjelasannya. Mas, apa semangat daripada Raperda ini? Raperda ini kita usulkan supaya kalau sudah jadi ini lebih mengutamakan untuk keterlibatan masyarakat dalam penanganan pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Itu yang dulu di perda yang lama masih belum seberapa muncul. Di sini lebih kita pertegas lagi untuk peran serta masyarakatnya. Apa yang paling menonjol dari perda yang saat ini dibanding yang sebelumnya? Yang sebelumnya yang belum ada itu terkait dengan RISPK, Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran. Itu yang di perda lama belum ada sama sekali. Nah, ini ternyata memang untuk langkah-langkah berikutnya, untuk Kota Surabaya, ini kita harus punya, sehingga kita tahu wilayah mana kita mau beli peralatan apa, jumlah pasukannya yang dibutuhkan berapa, dan sebagainya. Itu dari RSPK ini akan muncul, akan tahu. Ya. Kira-kira ke depannya, peralatan apa yang kira-kira harus dipenuhi oleh PMK? Tentunya sambil melihat perkembangan kota ya, untuk saat ini ada 86 unit itu sudah cukup mumpuni, cuman tinggal perbaikannya aja, kalau pemeliharaannya, unsur pemeliharaan sama untuk rescue-nya aja yang perlu kita fokuskan. Nah, terkait kebakaran di Surabaya untuk tahun 2021 ini mengalami penurunan atau peningkatan? Alhamdulillah penurunan, karena banyaknya sekarang stay at home itu, sehingga masyarakat care ya. Kalau masak ditungguin sampai selesai gitu, sehingga jarang terjadi kebakaran. Tadi kan sempat Pak Dedi ngomong melibatkan masyarakat. Gitu. Iya. Bagaimana rinciannya? Jadi untuk keterlibatan masyarakat itu ada yang keterlibatan masyarakat langsung di bawah binaan Dinas Pemadam Kebakaran, di mana mereka ya kita sebut sebagai Satlakar, Satuan Relawan Kebakaran. Itu kita berikan pelatihan setahun minimal 1 kali, kita pertemukan mereka, kita adakan semacam seminar dan sebagainya untuk mengikuti perkembangan baik itu peralatan terbaru terkait pemadam kebakaran maupun kejadian-kejadian kebakaran yang menonjol yang disebabkan karena apa gitu untuk dipelajari. Dan ada lagi keterlibatan masyarakat di RT RW yang secara tidak langsung mereka akan membentuk satgas-satgas, sehingga apabila terjadi kebakaran mereka sudah tahu langkah-langkah apa yang harus dia ambil dari masing-masing satgas tadi. Sementara, Sukardar Ketua Pansus Raperda Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Kota Surabaya, kepada Rajawarta menyampaikan pendapatnya, begitu juga Aning Rahmawati anggota Pansus turut menyumbangkan buah pikirnya. Apa yang disampaikan politisi PDIP dan PKS itu? Silahkan simak keterangannya. Sebagai Ketua Pansus Raperda Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran di Kota Surabaya, kira-kira masukan apa yang ingin disampaikan ke pemerintah kota? Yang pasti ya ada beberapa hal catatan kami dari hasil hearing dengan Kadis PMK yang kita minta ke pemerintah kota bukan hanya pencegahan dan penanggulangan, tetapi pencegahan, pengendalian, pelaksanaan, penanggulangan sekaligus penyelamatan. Ketika posisi ada action di lapangan dari teman-teman yang kompeten dalam hal ini PMK, harapan kami seluruh unsur yang saya sampaikan itu semuanya sudah terakomodir dalam perda.
Jadi kami tidak akan menyampingkan bagi korban. Jadi kita pikirkan juga korbannya. Jangan sampai korban itu ketika sudah habis ludes kebakaran rumahnya ternyata pasca itu terus lapo. Ini yang harus kita pikirkan. Dan ini butuh regulasi yang tertuang di dalam Perda supaya ada regulasi yang mengikat dan memayungi warga Kota Surabaya. Pak Kadar, tadi kan sempat ada kepala dinas menyebutkan bahwa dalam raperda ini akan melibatkan masyarakat. Kira-kira selain apresiasi mungkin ada masukan terkait keterlibatan masyarakat? Terkait dengan keterlibatan masyarakat tanpa diakomodir dalam Perda, saya yakin masyarakat kita gotong royong kok. Pasti terlibat untuk penanggulangan awal. Harapannya penanggulangan awal itu bukan berarti bahwa Perda ini ada digedok terus selesai. Tapi Perda ini kita gedok karena kita tahu posisi lapangannya. Kami mengapresiasi terkait dengan kecepatan pelaksanaan, kecepatan ketika ada call center dengan kehadiran hanya 7 menit sampai titik lapangan itu kami sudah tahu sendiri, dan saya pernah juga menghubungi kebakaran di wilayah tetangga dan itu nggak sampai 7 menit. Ada beberapa perubahan yang signifikan ya dari Raperda lama 15 tahun 82 dari Perda 1582 ke Raperda ini, salah satunya adalah RISPK. Nah, di situ diharapkan RISPK nanti bisa mengakomodir segala daftar inventarisasi permasalahan yang selama ini terakumulasi di masyarakat dan belum terpecahkan, terutama di kawasan-kawasan yang sempit, di kawasan-kawasan yang sulit, di kawasan-kawasan yang tidak terjangkau oleh kendaraan-kendaraan dari Dinas Pemadam Kebakaran. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat ini termasuk yang baru, di mana di dinas sendiri sudah ada yang namanya laskar gitu ya, namanya laskar pemadam kebakaran yang itu ada di seluruh kecamatan. Plus juga pemberdayaan masyarakat di tempat-tempat adanya kebakaran. Nah, ini yang perlu dikuatkan oleh Dinas Pemadam Kebakaran karena bagaimanapun juga yang paling menguasai, karena di 3 menit yang pertama itu penentu bahwa kebakaran itu akan selesai atau berlanjut. Nah, ini perlu partisipasi dan pemberdayaan masyarakat secara keseluruhan. Ini yang paling penting ya. RISPK yang rencananya diselesaikan di bulan Desember, diharapkan dari kementerian, kita nanti akan ke kementerian ya, melihat Permendagrinya bisa dipercepat sehingga bisa langsung dijadikan panduan terhadap Raperda kita. Yang pertama, kemudian yang kedua, pemberdayaan masyarakat ini hal yang baru di Raperda yang sedang dikerjakan ini. Diharapkan nanti pemberdayaan masyarakat ini betul-betul bisa kolaborasi antara pemerintah kota dengan masyarakat untuk penyelesaian baik itu penanggulangan maupun pencegahan terhadap kebakaran, karena masyarakat sebagai faktor dan ujung tombak pertama dan utama dalam proses pemadaman kebakaran ini.